Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Andrianto, NIM 200411100037. Kali ini saya akan membuat video mempresentasikan tugas praktikum jaringan komputer atau Jarkom yang ke-1 dari kelas D. Dalam pemaparan kali ini ada 7 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu jaringan komputer. Nantinya saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis jaringan komputer dan lain sebagainya. Jadi nantinya dalam poin yang ke-1 ini saya akan menjelaskan apa itu jaringan komputer dan juga mendefinisikan bagaimana dalam ruang lingkup ITN. Kemudian pada poin yang kedua yakni jaringan atau OSI. Dalam nantinya saya juga akan menjelaskan apa itu jaringan atau yang terkait dengan OSI dan juga menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi. Jadi OSI ini berfungsi untuk menetapkan standar OSI layer tentang protokol komunikasi. OSI ini juga bisa kita sebut sebagai pecah menjadi player. Kemudian poin yang ketiga, physical data link. Physical data link ini nantinya akan menjelaskan macam-macam kabel yang berkaitan dengan protokolnya. Kemudian poin yang keempat, network protokol. Nantinya di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dari network protokol dan protokol tersebut dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian pada poin yang kelima yakni transport protokol. Transport protokol atau bisa disebut juga transmission control protocol TCP. Nanti juga akan menjelaskan terkait dengan hal itu. Kemudian poin yang keenam, application layer. Nanti dalamnya juga menjelaskan suatu terminologi yang digunakan untuk mengelompokkan protokol. Dan poin yang terakhir yakni switch dan router. Router dapat menghubungkan jaringan yang berbeda dan switch tidak. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan lebih detail apa itu switch dan apa itu router. Beralih ke poin jaringan komputer. Nah, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu jaringan komputer, yakni jaringan komputer adalah 2 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware jaringan yang lainnya. Jaringan komputer atau Jarkom dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jadi nantinya di sini jaringan komputer itu merupakan suatu perangkat dari sebuah komputer yang sangat dibutuhkan dalam media pada saat ini. Mengapa? Karena tanpa jaringan kita tidak bisa menggunakan misal contohnya yaitu internet. Karena hal itu juga termasuk dalam jaringan. Kemudian jenis jaringan komputer. Dalam jenis jaringan komputer ini ada 6. Di sini saya contohkan 6 jenis jaringan komputer. Yang pertama yakni PAN, Personal Area Network. PAN ini merupakan sebuah jaringan yang mencakup wilayah yang lebih kecil. Misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan
hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Kemudian yang kedua, LAN. LAN adalah Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang lebih relatif kecil. Kemudian yang ketiga yakni CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN biasanya dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Kemudian yang keempat yakni MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Kemudian WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Kemudian yang terakhir yakni internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencangkup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Itu adalah jenis-jenis jaringan komputer. Kemudian beralih pada poin yang kedua, yakni OSI layar. Dalam pertukaran informasi antara jaringan dibutuhkan standar khusus untuk memungkinkan komunikasi dapat terjalin secara menyeluruh. Oleh karena itu, kemudian ISO International Standard Organization menetapkan standar OSI layar tentang protokol komunikasi untuk segala jenis sistem jaringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa OSI layar adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Protokol ataupun OSI layar merupakan format aturan tentang proses pertukaran informasi antar komputer yang menggunakan TCP. Itu juga sebuah ringkasan yang juga memaparkan apa itu OSI layar. Kemudian kita beralih yang kedua. Kemudian fungsi OSI layar. OSI layar memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama physical atau media Signal and Binary Transmission, yang kedua data link yang mencangkup physical addressing, kemudian yang ketiga network path yang menyangkut path determination dan logical addressing, kemudian transport di dalamnya juga misalkan end-to-end connection and reliability, kemudian session yang menjelaskan intersort communication, kemudian presentation yang mencangkup tentang data presentasi dan encryption. Kemudian 7 application yang menjelaskan tentang network process to application. Ini saya akan menjelaskan atau memaparkan 7 OSI layar. Ada 7 OSI layar yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, application. Application itu terdiri antara end user layer, kemudian HTTP, ada FTP, ada IRC, dan SSH, serta DNS. Kita juga perlu memahami apa itu application. Application ini, tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna.
Jadi aplikasi layar merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Artinya, aplikasi layar adalah penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Jadi fungsinya aplikasi ini kalau kita definisikan lebih kecil lagi, merupakan penghubung antara perangkat dan sistem komunikasi. Kemudian yang poin selanjutnya yakni presentation. Kemudian ada beberapa hal di dalamnya, yakni sintaks layar, kemudian SSL, ada SSH, ada IMAP, kemudian ada FTP, kemudian ada MPEG, dan yang terakhir JPEG. Nah, kita juga perlu memahami makna dari presentation ini. Presentation ini merupakan presentation layar yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu. Atau dengan kata lain, mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Kemudian yang ketiga ada session. Di dalamnya juga mencangkup SHA and SHA-2 ports, kemudian APIs, kemudian ada sockets dan WinSockets. Apa itu session? Session merupakan durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Kemudian transport yang mencangkup end-to-end connection, TCP, dan UDP. Apa itu transport? Transport layer berperan sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab kiriman pesan antara dua perangkat, mengambil data dari layar sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Kemudian ada network yang mencangkup paket, kemudian IP, kemudian ICMP, IPsec, kemudian IGMP. Network berarti jaringan. Dalam hal ini, network layer bertugas untuk memberikan jalur sebagai fasilitas bagi proses pertukaran informasi antara dua jaringan berbeda. Network layer tidak diperlukan pada komunikasi perangkat di jaringan yang sama. Kemudian ada data link yang mencangkup frames, kemudian Ethernet, kemudian ada 3P, kemudian ada switch dan bridge. Dalam data link ini dapat kita artikan sebagai penyalur informasi antar jaringan. Data link merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. Jadi data link ini lebih khusus berada dalam satu jaringan. Kemudian yang terakhir, physical. Physical ini mencangkup physical struktur, kemudian coax, kemudian fiber, kemudian wireless, kemudian hubs, dan repeaters. Nah, kita juga perlu memahami apa itu physical. Physical atau lapisan paling dasar dari ketujuh osi layar yang tugasnya bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencangkup segala peranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Kemudian cara kerja osi layer. Jadi bisa kita lihat di gambar ini. Ini merupakan gambaran dari cara kerja osi layer. Jadi prosedur osi layer berlaku baik di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Artinya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer 1 sampai 7. Nah, kita bisa lihat di gambar tersebut bagaimana
dapat disimpulkan dari gambar itu cara pengiriman yaitu melewati layer 1 sampai layer 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih terus melewati 7 layer yang sama, tapi terurutannya terbalik. Kemudian, jika kita menggunakan aplikasi pengolah pesan untuk mengirim surel kepada adik, selesai mengetik, Anda memakai tombol kirim. Lalu aplikasi pengolah pesan memanggil up untuk memilih protokol. Ini sebagai contoh jika kita mengirim pesan gitu. Dalam hal ini SMTP untuk menyampaikan data. Jadi fungsi dari SMTP ini menyampaikan data kepada pengirim. Kemudian presentasi layar terlebih dahulu memampatkan data dan meneruskan ke session layar. Untuk memulai proses pengiriman, kiriman diproses oleh transportasi layar dalam bentuk segmen, kemudian dipecah lagi dalam potongan-potongan kecil pada network layar. Network layar menyampaikan adanya potongan-potongan data ke dalam link layer. Kemudian network layer menyampaikan adanya potongan-potongan data ke data link layer. Di data link layer ini, data tersebut masih akan dipecah-pecah kembali agar bisa dikirim melalui perangkat keras pada physical layer. Jadi data yang awalnya besar, kita pecah-pecah agar dapat terkirim ke penerima. Karena apabila tidak dipecah, maka pengirimannya bisa dikatakan cukup lama. Nah, setelah dipecah-pecah lagi, nanti setelah terkirim, maka data tersebut akan disatukan kembali. Kemudian physical layer mengkonversi data ke dalam bentuk bit stream, lalu diteruskan melalui media fisik seperti modem, kabel, fiber optik, atau perangkat konektivitas jaringan lainnya. Perangkat inilah yang pertama kali menerima paket bit stream data di alamat email adik Anda. Jadi jika kita mengirim suatu data melalui email itu juga sangat membutuhkan dan perlunya kita paham bagaimana cara kerja OSI layer. Kita next, physical data link ataupun data kabel. Ada beberapa contoh physical data link atau data kabel. Salah satunya ini adalah 5 contoh dari physical data link. Nantinya kita akan coba kupas satu persatu, apa itu UTP, apa itu koaksial, kemudian apa itu fiber optik, apa itu RJ45, kemudian BNC. Nah, nantinya akan saya jelaskan satu persatu. Mulai dari UTP. Apa itu UTP? Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair itu merupakan kabel yang khusus untuk transmisi data. UTP terdiri dari 4 pasang, yaitu dalam kabel tersebut ada warna biru, orange, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dapat digunakan untuk mentransfer atau menerima data. Kabel UTP atau Edman kabel atau kita bisa menyebutnya dengan kabel LAN adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara peralatan yang berhubungan dengan komputer network, komputer hub, switch, atau router. Kabel ini membentuk seperti kabel telepon, hanya lebih besar yang dimaksud dengan kabel UTP. Kabel UTP adalah hanya kabelnya, sedangkan kepala kabelnya adalah 4 position modular connection. Kemudian beralih ke koaksial. Apa itu koaksial? Koaksial adalah kabel spaksi atau sesumbu, bahasa Inggrisnya coax kabel, adalah sarana penyalur atau penghalintar transmitter yang bertugas menyalurkan setiap informasi yang telah diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Kabel ini memiliki kemampuan yang besar dan menyalurkan bidang frekuensi yang lebar sehingga sanggup mengalirhantarkan transmit kelompok kanal frekuensi pencangkupan antara program televisi.
Kabel sepaksi biasanya digunakan untuk saluran antar setempat interlokal yang berjarak cukup dekat, yakni dengan jarak selebihnya 2000 km. Kabel koaksial berkembang pada tahun 1920 sebagai kelanjutan dari penemuan bentuk saluran dengan jumlah 2 lewat yang sudah digunakan pada periode jauh sebelumnya. Kemudian pada tahun 1941, jaringan kabel koaksial buatan laboratorium Bell jenis L1 digunakan untuk menghubungkan antara wilayah perkotaan di daerah Amerika bagian timur. Kemudian, apa itu fiber optik? Fiber optik adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, berdiameter kurang lebih 120 mikrometer, lebih kecil dari rambut manusia, yang digunakan sebagai media transmisi. Kabel ini bisa mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Transmisi bisa dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya menggunakan pembiasaan cahaya, sedangkan cahaya yang digunakan untuk proses transmisi ada LED atau layar. Karena memiliki kecepatan yang tinggi, fiber optik banyak digunakan sebagai saluran komunikasi, sehingga pengguna bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal pula. Kemudian, apa itu RJ45? RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer atau bisa disebut juga LAN, Local Area Network, dan topologi jaringan lainnya. Konektor RJ45 memiliki 8 buah pin. Winbox adalah utility yang digunakan untuk konektivitas atau konfigurasi mikrotik menggunakan MAC. Jadi itu juga saling berkaitan dengan RJ45. Kemudian BNC atau BNS bisa kita sebut juga konektor BNC di salah satu versi memiliki kait pegas. Jadi sebagai bentuk ataupun gambaran bahwasanya kabel BNC atau BNS itu memiliki kait pegas di dalamnya. Bagian steker berkat pegas dimasukkan dengan paksa ke bagian soket dan kemudian diputar searah jarum jam. Sementara tonjolan pada soket memasuki alur steker dan setelah berputar memperbaiki sambungan dengan kaku. Untuk memutuskan sambungan bagian steker, konektor harus diputar ke arah yang berlawanan dan kemudian dilepas dari bagian soket. Pengertian protokol jaringan. Nah, kita beralih ke protokol jaringan. Protokol jaringan adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Sebagai contoh, seperti orang yang mengirimkan email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data, sehingga email yang dikirim pada seseorang dari komputer satu ke komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Itu merupakan makna dari protokol jaringan. Nah, di sini kita beralih fungsi dari protokol jaringan. Apa itu? Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, addressing. Addressing yaitu bisa disebut juga header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer. Jadi fungsi addressing yaitu bagaimana memberikan identifikasi kepada komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menutup setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Jadi fungsi protokol jaringan yaitu
sebagai penghubung antara komputer pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua yakni reassembly, yaitu berfungsi kegunaannya dalam internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagai besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket, dan karena paket tidak dikirim dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerimanya. Jadi memang fungsinya yaitu bagaimana sebuah jaringan ataupun paket itu dipecah terlebih dahulu agar yang awalnya besar bisa terbagi kecil-kecil dan nantinya bisa dikirim satu secara perlahan dan nanti akan digabungkan kembali. Kemudian ada timeout, yaitu berfungsi sebagai start IP. Paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Kemudian ada option atau bisa disebut juga hal ini berfungsi sebagai IP. Terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer mengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Itu juga merupakan fungsi dari option. Nah, ini juga suatu gambaran antara the OSI layer model. Yang OSI yaitu ada 7 yang sudah saya jelaskan tadi, dan TCP atau IP ini terbagi dalam beberapa kelompok seperti application, session, transport, network, physical protocol, tension, medium. Yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini saya berikan sebuah gambaran bagaimana perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Kemudian kita beralih kepada transport protokol. Transport protokol merupakan atau bisa disebut Rail Team Transport Protocol (RTP) didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirim audio dan video pada jaringan IP. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertainment dan termasuk di dalamnya streaming media seperti telepon, aplikasi video, telepon, dan web yang memiliki fitur berbasis push to disk. RTP digunakan sebagai menghubungkan dengan RTP Control Protocol (RTCP). Ketika RTP membawa media stream, HD, audio, dan video, RTCP berfungsi untuk memonitor statistik dari transmisi dan quality of service (QoS) dan membantu sinkronisasi multiple stream. Kemudian application layer. Apa itu application layer? Application layer merupakan layer ketujuh yang ada dalam Open System Interconnection atau bisa disebut juga OSI model dan menjadi satu-satunya layar yang dapat secara langsung berinteraksi dengan end user. Layar ini terletak pada tingkat paling atas dan diizinkan oleh perangkat lunak atau user untuk mendapatkan akses ke jaringan. Layar akan bertugas untuk mendefinisikan setiap konten yang transmisikan melalui jaringan, kemudian menampilkannya ke dalam aplikasi sehingga dapat dilihat oleh user. Dalam menjalankan fungsinya, layar akan bekerja dengan bantuan beberapa protokol seperti DNS, Domain Name System, atau HTTP, Hypertext Transfer Protocol, atau FTP, File Transfer Protocol. Pada umumnya, fungsi layar ini adalah untuk mengidentifikasikan komunikasi, menentukan ketersediaan sumber daya yang menyinkronkan komunikasi. Berikut beberapa fungsi utamanya. Kemudian coba kita lihat dari fungsi application layer.
Ini merupakan 3 dari fungsi application layer. Yang pertama untuk pengumpulan informasi. Application layer berfungsi sebagai kolektor untuk semua informasi. Jadi application layer fungsinya bisa kita tarik atau simpulkan bahwasanya berfungsi sebagai kolektor untuk semua informasi. Jadi data-data yang sudah ditransmisikan melalui jaringan komputer akan dikumpulkan menjadi satu dan ditampilkan dalam aplikasi. Sedangkan ketika user mengirim data, maka layar akan bekerja untuk mengumpulkan seluruh data tersebut, kemudian meneruskan ke layar selanjutnya, yaitu persentasen layar agar bisa diproses lebih jauh di jaringan. Kemudian fungsi yang kedua yakni user interface. Jadi layar juga berfungsi sebagai user interface ketika menampilkan data. User interface di sini berarti suatu aplikasi yang digunakan oleh user untuk mengakses dan konten lain yang ditransmisikan melalui jaringan. Dengan adanya layar ini, maka user dapat melihat konten dan data yang diterima dengan mudah dan cepat. Sebagai besar user interface yang bekerja sama. Kemudian ada virtual terminal. Jadi fungsinya yaitu layar memungkinkan user untuk bisa masuk ke dalam remote host karena layar akan membuat emulasi terminal perangkat lunak. Dengan cara ini, komputer pengguna dapat berkomunikasi dengan terminal software dan host. Kemudian, remote host tersebut akan berpikir bahwa dia berkomunikasi dengan salah satu terminalnya sendiri, sehingga memungkinkan user untuk bisa masuk. Kemudian yang terakhir yaitu switch dan router. Apa itu switch dan apa itu router? Jadi mungkin kita ke switch terlebih dahulu. Switch lebih cerdas dalam artian dibanding hub. Jadi switch membuat koneksi sementara antara sumber dan tujuan, kemudian meneruskan koneksi setelah komunikasi data dan terakhir. Jadi switch ini merupakan suatu hubungan antara memiliki kesamaan dengan router, hanya saja dibedakan karena memiliki kesamaan dalam segi fungsi umum, dan jika dilihat secara fisik hampir sama. Tapi sebenarnya switch memiliki salah satu keunggulan, yang itu dapat mencegah terjadinya collision atau tabrakan. Maksud dari tabrakan di sini adalah tabrakan data. Jadi switch dapat mencegah collision ini karena switch memiliki fungsi meneruskan data, dan jika suatu node ingin mengirim data ke node yang lain dan ada node lain yang ingin mengirim data, switch akan memberikan jalur pada keduanya, sehingga hal ini mengurangi terjadinya tabrakan. Kemudian apa itu router? Router adalah sebuah perangkat keras jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Router secara kasar banyak didefinisikan berfungsi untuk membagi dua jaringan dan beberapa jaringan. Namun sebenarnya router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protokol kepada anggota jaringan yang lainnya. Itu adalah penjelasan mengenai switch dan router. Mungkin itu saja penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang salah ataupun kurang pas. Itu murni datangnya dari saya sendiri. Saya terima akan segala masukan dan saran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.